Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak-anak mana ini suaranya ya? Semangat anak-anak SMA 78. Semangat. Alhamdulillah, udah sarapan. Kemudian kalian juga sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan paparan dari narasumber yang luar biasa kali ini, gitu kan? Nanti sebelum Bapak kenalkan narasumber kita, Bapak pastikan dulu kepada anak-anakku sekalian semua, hari ini merupakan hari yang sangat baik, yaitu kita akan mendengarkan paparan presentasi dari kampus ITB. Selamat berjumpa kembali, yaitu di hari ini. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita banyak nikmat, khususnya nikmat sehat, sehingga kita juga dapat berkumpul lagi di acara EduFest SMA Negeri 78 2022. Sama-sama kita hormati Bapak Asep selaku Kasubag Humas dan Publikasi Institut Teknologi Bandung. Selamat datang Pak Asep. Yang saya hormati juga pada Ibu Dewi Indriani selaku Ketua acara, yaitu EduFest SMA Negeri 78. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 78 beserta para panitia EduFest. Bapak Ibu orang tua siswa yang mungkin pada kesempatan kali ini juga bergabung ingin memantau bagaimana kegiatan acara pagi ini supaya bisa mempersiapkan amunisi anak-anaknya untuk bisa masuk ke kampus ITB yang bagus ini. Oke, kita mulai acara hari ini dengan baca suratul Fatihah bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama non-Muslim boleh langsung menyesuaikannya. Semoga acara ini berjalan lancar, tidak ada hambatan, dan anak-anak mampu tercerahkan yang mereka butuhkan informasinya. Kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian semua, Bapak Ibu Guru, orang tua murid, kegiatan acara EduFair ini mengambil tema Dream Biggest Reach Higher, di mana kita harus memiliki cita-cita atau harapan yang tinggi. Karena alam akan turut mendukung apa yang kita inginkan tersebut. Jika Anda pernah membaca buku karangan Rhonda Byrne yang memiliki judul yaitu Filosofi Hukum Ketertarikan atau Law of Attraction, maka Anda akan tahu bahwa hukum ketertarikan berakar pada pemikiran positif yang akan berdampak positif pula untuk kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sisi lain, pemikiran negatif akan membuahkan hal serupa. Artinya, jadi pemikiran seseorang, pemikiran merupakan energi yang bisa menarik hal-hal di sekitar. Jadi jangan takut untuk bermimpi setinggi-tingginya, karena impian itu dapat tercapai. Anak-anakku sekalian semuanya, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan memperkenalkan, yaitu Bapak Kasubag Humas dan Publikasi Institut Teknologi Bandung, Bapak Asep Kurnia Eskom. Sebelumnya, kami juga terima kasih atas kehadiran Bapak Marjuki Miat selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih Pak Umam. Baik, oke. Anak-anak sudah mulai antusias nih Pak. Jadi boleh langsung dimulai saja kepada Bapak Asep Kurnia Eskom. Dengan hormat, dengan segala kerendahan hati, boleh diperkenalkan dulu Pak Asep Kurnia. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Umam ya. Energi baik Pak Asep. Sekali nih pagi-pagi nih. Dan tak lupa terima kasih saya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir di Zoom, dan mungkin kepada Bapak Wakil atau Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu staf guru yang saya hormati, dan kepada Bapak Ibu orang tua yang ada di Zoom juga, dan kepada siswa-siswi ini ya, siswa-siswi ya, betul. calon penerus generasi bangsa yang saya hormati, yang saya cintai.
Mohon maaf, suara saya mungkin agak kurang terdengar ya. Mohon maaf. Sudah masuk Pak Asep? Sudah masuk ya? Oke. Siap. Baik. Ya. Dan tak lupa ini untuk seluruh peserta yang ada di Zoom, mungkin yang saya hormati, yang saya cintai, dan adik-adik nih ya yang pagi-pagi sudah semangat, ini para calon penerus generasi bangsa yang saya hormati, yang saya cintai. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja mungkin Pak Umam ya paparan Oke. saya. Izin Mungkin ada Pak Asep. beberapa dari adik-adik yang sudah kenal dengan ITB atau mungkin barangkali belum ada yang kenal sama sekali nih Oke. dengan Ya, ITB. izin. Nih saya perkenalkan ya di sini Pak mungkin Asep, ya. supaya anak-anak penasaran Pak Asep gitu kan, semakin antusias mendengarkan dari ITB Pak Asep gitu Baik. kan. Nah, mungkin kita dengarkan sedikit dulu ya Pak ya, arahan dari Bapak Kepala Sekolah kiranya Mangga bisa silakan. menyemangati anak-anak kita Mangga, semua mangga yang ada di silakan. sini Pak ya. Mangga silakan. Mangga Pak Bapak. Marzuki Miat, Punya. izin Silakan kiranya silakan Pak berkenan Umam. untuk Oke, mangga. menyampaikan dua patah kata motivasi untuk kita semua Pak Haji Mangga. Marzuki. Silakan Silakan Pak. Pak Haji. Terima kasih Pak Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama ba'du. Yang saya hormati Pak Asep Kurnia, alhamdulillah pagi-pagi sudah membersamai kita semuanya. Segenap panitia, pembawa acara, anak-anakku sekalian yang saya cinta saya banggakan, wabil khusus juga mungkin ada perwakilan daripada orang tua. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini, yang hari Sabtu tentunya hari yang sangat mahal bagi keluarga, tapi anakku semuanya bisa hadir pada pertemuan kali ini, yang tentunya pertemuan yang luar biasa pentingnya bagi keluarga besar SMA Negeri 78, wabil khusus kepada anakku sekalian. Terima kasih yang luar biasa juga kepada Pak Asep Kurnia, ini sudah bisa hadir di pagi hari ini, yang tentunya memang ini sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita, dan mudah-mudahan ya anak-anak kita yang berminat untuk masuk ke ITB, Pak Asep, mudah-mudahan ini agak diberi kemudahan, semuanya bisa masuk. Yang masuk Zoom saat ini, misalkan semua menginginkan ke ITB, ya semuanya insya Allah, ini mudah-mudahan atas doa daripada Bapak Ibu Guru dan orang tua, ini mudah-mudahan anak kita masuk semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bekerja keras dari awal kegiatan EduFest ini, ya hampir sebulan, dan ini ada webinar yang ketiga untuk yang dilaksanakan, yaitu menampilkan dari ITB, kemudian dari UI, kemudian IPDN, dan STAN pada Sabtu hari ini. Dan mudah-mudahan ini anak-anak kita bisa mengikuti sampai akhir. Dan alhamdulillah pagi ini sudah bergabung anak-anak kita kurang lebih 120-an. Anakku sekalian, Pak Marzuki menginginkan sekali kepada anakku semuanya agar bisa mengikuti kegiatan ini semaksimal mungkin. Karena apa? Ya karena kegiatan ini ya sungguh luar biasa, dan tentunya pihak sekolah ini adalah memfasilitasi kalian agar tidak jauh-jauh ya datang ke Bandung, didatang ke ITB, tapi dengan adanya seperti ini saya yakin informasi yang sejelas-jelasnya akan diberikan oleh Bapak Asep Kurnia. Tentunya harapan daripada kami sebagai pihak sekolah mengajak kepada anakku semuanya, dan tolong juga diberitahu kepada teman-teman semuanya agar bisa memasuki Zoom ini dengan sebaik-baiknya. Hari ini adalah hari yang terakhir untuk webinar, dan insya Allah nanti kita akan tutup di tanggal 3, yaitu hari puncaknya, dan mudah-mudahan ya kami berdoa agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, ya, terima kasih kepada segenap panitia, terima kasih juga kepada Pak Asep, mudah-mudahan Pak Asep dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 78, Bapak Haji Marzuki Miat, MPD. Nah, betul kan Pak Asep ya. Jadi Pak Haji memotivasi kita semua. Alhamdulillah nih Pak, semakin bertambah. Nanti sepanjang jalannya pemaparan Bapak mungkin makin bertambah begitu Pak ya. Izin nanti mungkin anak-anak bisa mempersiapkan pertanyaan yang bagus
pertanyaan yang kalian butuhkan kepada Pak Asep, insya Allah Pak Asep siap menjawab dengan baik, siap menjawab dengan informatif. Jadi kalian siapkan hati kalian, pikiran kalian, kalian tumpahkan semua untuk mendengarkan pemaparan dari kampus ITB yang luar biasa ini. Dicatat apa yang kalian menjadikan penting, kemudian siapkan pertanyaan untuk Pak Asep. Oke, selanjutnya silakan Pak Asep dilanjutkan untuk pemaparan dari kampus ITB. Anak-anak siapkan untuk bertanya nantinya. Baik, terima kasih Pak Umam ya, energi positif nih. Terima kasih Pak atas waktunya juga mengundang ITB dan mungkin kita mulai aja ya Pak Umam ya untuk mempersingkat waktu, karena biasanya paparan saya lebih dari 2 jam sih kalau untuk. Masya Allah. Siap Pak Asep, silakan. Karena waktunya Saya berikan terbatas, waktunya. kita mulai saja ya Pak ya. Nah, adik-adik, kalian sekarang sebetulnya ada di zaman milenial ya, di mana atau di zaman digital ya, di mana adik-adik ini sangat mudah sekali sebetulnya untuk mendapatkan informasi. Dan kebetulan juga adik-adik nanti kalau misalnya pengen kenal ITB lebih jauh, nanti silahkan ya. Nah, ITB dari Direktorat Pendidikan ITB akan ada namanya Open House ITB dari tanggal 2 sampai 8 ya, dan kita lakukan secara hybrid. Jadi ada offline-nya, ada online-nya juga ya. Nanti pantengin terus di YouTube official ITB. Nah, bagi adik-adik mungkin yang sudah kenal ITB atau yang belum kenal sama sekali, saya ceritakan ya sejarah tentang ITB nih bagi adik-adik yang belum kenal sama sekali. Nah, jadi adik-adik, sejarah ITB sendiri, pendidikan tinggi teknik di Indonesia itu berawal pada abad 20. Ya, jadi ketika itu kolonial Hindia Belanda datang ke Indonesia tepat di kota Bandung. Ya, tepat di tanggal 3 Juli 1920. Ya, mereka mendirikan sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia. Dulu namanya masih The Technical School at the Bandung atau TH. Ya, nah dulu itu baru hanya ada satu jurusan dan satu fakultas. Ya, dulu itu baru hanya ada jurusan teknik sipil. Mungkin kalau bahasa Belandanya The Fakultas van Techniek Waterschap ya untuk fakultasnya, dan De Afdeling Wiegen Waterbouw itu untuk jurusannya atau teknik sipil. Dan salah satu mahasiswanya dan lulusannya mungkin adik-adik bisa dilihat ya, beliau adalah Insinyur Soekarno, ya presiden kita pertama. Ya. Nah, kemudian pada tahun 40-44 kependudukan Hindia Belanda beralih ke Jepang, namanya berubah lagi menjadi BKD atau Bandung Kogyo Daigaku. Ya, nggak berlangsung lama adik-adik. Kenapa? Karena tahun 45 Indonesia merdeka, namanya berubah dari BKD menjadi STT Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Ya. Nah, di tahun 46 kita sempat hijrah ke Yogyakarta, ya, pindah ke Yogyakarta, namanya masih tetap STT Bandung. Jadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung tapi di Yogyakarta. Ya, pada perkembangannya STT Bandung yang di Yogyakarta itu berkembang ya. Sekarang jadi universitas besar di sana ada ya untuk tekniknya, Universitas Gadjah Mada. Nah, di tahun 50-59 kita menjadi bagian untuk Universitas Indonesia ya, teknik. Nah, baru di tahun 1959, tepat di tanggal 2 Maret, kita resmi dengan nama Institut Teknologi Bandung. Ya, dan diresmikan oleh salah satu lulusan pertama, beliau adalah presiden kita pertama, Insinyur Soekarno. Jadi adik-adik, kalau nanti ke Bandung ya di ITB, tepat di tengah kampus, itu ada tugu prasasti ya peresmian nama Institut Teknologi Bandung. Jadi ITB biasanya kita dies dalam 1 tahun itu 2 kali ya, sebagai perguruan tinggi teknik ya di tanggal 3 Juli dan sebagai Institut Teknologi Bandung di tanggal 2 Maret. Ya, jadi kita sudah lebih dari 1 abad ya, 102 tahun untuk perguruan tinggi teknik dan 63 tahun untuk Institut Teknologi Bandung. Nah, ini ya, kalau ada mau tahu bagaimana pendiriannya ITB di 1919 dulu ya, dan peresmiannya di 1920 untuk TH, dan ini beberapa gedung dulu ya di tahun 1930 karena dulu baru hanya ada 1 jurusan. Jadi ikonnya ITB ini ada Aula Barat, Aula Timur, dan di samping sebelah belakang Aula Barat ini ada gedung teknik sipil ya dan laboratoriumnya. Jadi kalau adik-adik pengen tahu nih kelas tempat Insinyur Soekarno belajar itu masih ada ya, bahkan papan tulis, meja tulis, kursinya pun masih lengkap ya sampai sekarang. Kebayang ya, sudah 102 tahun, saya lebih dari 103 ya, 102 tahun, lebih dari 1 abad nih masih lengkap ya tempat Insinyur Soekarno belajar. Nah, ini ITB sekarang adik-adik ya, gedung-gedungnya sudah sangat padat sekali. Ini yang di Ganesha. Ada beberapa gedung juga yang baru ya, diantaranya ada CIB untuk teknik sipil, ada CRCS untuk riset inovasi, CADL ini untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan
ada CAS ya untuk FMIPA ya, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, beberapa alumninya di sini juga saya nggak terlalu panjang lebar menjelaskan. Adik-adik nanti bisa lihat di mesin pencarian ya. Di antaranya ada beberapa yang sudah berkontribusi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya ada level presiden. Beliau ada Insinyur Soekarno, ada Eyang Habibie, ada di Sekretariat Kabinet, Gubernur, Pakar IT, ada Kang Purwacaraka ya, komposer. Yang sekarang lagi banyak ini CEO ya, CEO untuk sebuah startup. Karena ITB juga salah satu PTN ya yang menyumbangkan alumninya untuk beberapa startup yang sekarang lebih dari 110 startup ya di Indonesia. Nah, kalau kita lihat adik-adik di sini mungkin ada yang sebagian kenal, ada yang sebagian belum kenal ya. Kalau yang pertama jelas ya, beliau adalah Insinyur Soekarno, presiden kita pertama. Beliau ini masuk ITB 1920, lulus 1926. Mengambil keilmuannya teknik sipil ya, karena dulu baru hanya ada satu jurusan. Eyang Habibie, beliau angkatan tahun 54 teknik mesin, karena dulu menjadi bagian untuk Universitas Indonesia ya. Dan beliau yang ketiga ini ada Kang Emil nih ya, beliau dari Teknik Arsitektur 1995 ya. Jadi beliau sebelum jadi wali kota staf pengajar di ITB dan sekarang di Gubernur Jawa Barat, adik-adik. Nah, mungkin yang belum pada kenal yang tengah ya. Ada yang sudah kenal. Jadi kalau adik-adik di Jakarta ya, ada sebuah perusahaan minyak bumi dan gas terbesar yang swasta, Medco Energi. Nah, beliau ini CEO-nya ya, Bapak Arif Kanigoro. Ya, dari teknik elektro ya dulu, dan sahabatnya beliau ada Bapak Muhammad Hatta Rajasa ya. Nah, kalau beliau ini berperan di kementerian ya, menjabat sampai 4 kali jadi menteri adik-adik. Nah, yang bawah peran satu-satunya beliau adalah salah satu lulusan terbaik di tahun 75 dari sekolah farmasi juga ya. Mungkin adik-adik kalau di sini Bapak Ibu, mungkin ibu-ibu ya atau siswi pernah memakai salah satu produk, mohon maaf saya sebut produk ya, PT Wardah. Ya, beliau ada CEO PT Pardah yang sekarang namanya PT Faragon Inovasi adik-adik ya. Dan ada Kang Panji Pragiwaksono, kalau beliau pasti sangat terkenal sekali ya, apalagi adik-adik yang sering lihat di media sosial ya, baik Instagram dan yang lainnya, karena beliau sering show on di televisi juga ya. Beliau Kang Panji Pragiwaksono dari Desain Produk 97 ya. Jadi beliau selain jadi aktor, penulis buku, penyanyi, penyiar radio lengkap lah ya, multi talenta. Nah, yang terakhir dari bajunya kelihatan ya, Bukalapak. Beliau Ahmad Zaki, beliau dari Teknik Informatika 2004. Ya. Jadi beliau mendirikan Bukalapak ini di 2010 ya dengan sahabatnya, ada Kang Fazine Rasid yang sekarang juga salah satu komisariat di PT Telkom, dan ada Kang Nugroho Hendro Cahyono ya, dan sekarang menjadi sebuah perusahaan startup juga ya yang unicorn di Indonesia ya. Nah, untuk prestasi adik-adik di Indonesia sendiri ya, ITB di tahun 2021 kemarin melesat 68 peringkat ya untuk WCU, World Class University versi QS ya, dari 303 World Class University ke 235. Dan ITB sekarang kita sedang fokus ke WCU ya, World Class University. Kita doakan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita masuk di jajaran 100 besar World Class University. Dan untuk yang Asia ranking, nanti adik-adik bisa lihat ya, ITB untuk Asia kita juga melesat jauh. Dan kita juga baru hanya bisa mengumumkan nanti ya di bulan November ya untuk World Class University versi Asia ya, dan kita juga melesat jauh adik-adik ya untuk ranking di Asia. Nah, untuk akreditasi ini juga sangat penting ya, apabila adik-adik ingin tahu akreditasi untuk per jurusan atau kalau di ITB disebutnya per program studi. Ya, adik-adik nanti tinggal lihat di situs spm.itb.ac.id ya, baik untuk yang nasional maupun nanti yang internasional. Secara keseluruhan ya untuk ban PT nasional ITB kita sudah unggul. Ya, jadi unggul ini di atas A nilainya. Dan untuk per prodi adik-adik nanti bisa lihat di webnya ya, karena beda-beda ya. Ada yang A, ada yang unggul dan internasional dan yang lainnya. Termasuk juga yang internasional ya, kita sudah ada 40 dari 130 program studi ya. Ini beberapa akreditasi internasional dan ini juga sangat penting adik-adik ya untuk pengakuan internasional. Jadi kalau adik-adik nanti mau lanjut studi atau mungkin di sebuah industri itu nggak bakalan ditanya ya akreditasinya seperti apa, karena kita sudah setara dengan kampus-kampus besar di dunia adik-adik ya. Nah, beberapa diantaranya ada ABET ya, ini akreditasi dari USA ya, United Kingdom. Ini beberapanya untuk electrical engineering, ocean engineering, sampai ke sistem teknologi informasi ya, untuk IoT atau internet opting. Ada ASIN ini dari Jerman ya. Ini beberapanya diantaranya kebanyakannya di FMIPA ya, termasuk di sekolah farmasi dan geodesi dan sekolah arsitektur dan perencanaan wilayah kota, jadi ya. Ada KAB
ini arsitektur ya, termasuk yang SAPPK juga. Ini dari Korea. Ada RSC untuk kimia ya, dari London atau Inggris. Ada ASABET 21 ya. Ini akreditasi untuk Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Dan mungkin adik-adik, kita kemarin di 2021 baru saja meraih AACSB Accreditation. Jadi AACSB Accreditation ini akreditasi yang di dunia hanya 6% kampus yang meraihnya. Kebayang ya, betapa sulitnya mendapatkan akreditasi tersebut. Dan ITB kita sudah meraihnya di 2021 untuk Sekolah Bisnis Manajemennya. Ya, kebayang ya, 6% di dunia kampus yang meraih akreditasi tersebut. Jadi adik-adik nanti bisa lihat seperti apa akreditasi AACSB ini. Dan yang terakhir ini ada JABE ya, untuk metalurgi engineering ya, dari Jepang ya. Nah, itu beberapa akreditasi internasional adik-adik. Dan sekarang untuk gedung kampus yang adik-adik mungkin pengen banget ke ITB, sekarang ITB bukan hanya saja di Bandung ya. Jadi ITB kita sudah ada di 3 lokasi. Makanya kita menyebutnya multi kampus yang setara. Jadi tidak ada bedanya, sama ketiga-tiganya ya. Yang membedakan adalah program studi nanti yang ditawarkan di masing-masing kampus. Yang pertama ada kampus Ganesha ini di Bandung. Ya, dan yang kedua kampus ITB Jatinangor, ini yang pasti di Kabupaten Sumedang. Dan yang terakhir, yang terbaru ini kampus ITB Cirebon. Ini ada di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Jalan Arya Winangun, adik-adik ya. Dan kedepannya kita bangun lagi ITB kampus Cirebon yang lebih luas, karena yang sekarang lagi dibangun itu kurang lebih 30 hektar ya. Dan kita juga akan bangun ITB kampus Walini ya, mudah-mudahan lebih cepat terrealisasi. Ini juga untuk kebutuhan laboratorium juga tingkat dunia ya, ke arah WCU-nya, World Class University di perkebunan kali ini. Jadi kalau ada yang pernah ke Bandung lewat Tol Pasteur, mungkin pernah lihat perkebunan teh Walini ya. Nah, di sebelahnya sekitaran ke perkebunan tersebut kita akan bangun ITB yang lebih besar lagi ya. Kurang lebih 400 sampai 500 hektar adik-adik ya. Karena dari 3 multi kampus ITB ya, ITB merupakan salah satu PTN juga dengan luas terkecil di Indonesia. Yang di Bandung, ITB Kampus Ganesha, ini luasnya kurang lebih 26 hektar. Kecil ya, kalau dibandingkan dengan kampus-kampus tetangga yang lain. Mohon maaf, seperti UI, itu sudah di atas 250 hektar. UGM juga sudah di atas 250 hektar. Apalagi yang kuliah di IPB ya, kebayang 580 hektar. ITB 26 hektar. Ya. Di dalam kampus ITB, adik-adik tidak boleh pakai kendaraan. Jadi kemana-mana jalan kaki. Dan itu akan sehat adik-adik ya, karena olahraga terus setiap hari. Nah, di kampus ITB Ganesha, dari 12 sekolah fakultas untuk program sarjana dengan 50 program studi yang ada di ITB, yang kuliah di sini adalah bagi adik-adik yang memilih 40 program studi. Nanti program studinya apa saja kita bahas ya di slide berikutnya. Nah, kampus kedua, ini kampus ITB Jatinangor yang ada di Sumedang. Ya, ini luasnya kurang lebih 46 hektar. Ya, adik-adik akses dari Bandung kalau kegiatan di kampus ITB Ganesha, kalian gak usah khawatir ya. Karena kita sudah sediakan shuttle bus atau travel yang siap antar jemput adik-adik dari Bandung ke Sumedang. Ya. Dan adik-adik di kampus ITB Jatinangor ini bagi adik-adik yang memilih 9 program studi baru. Ya, jadi kalian yang memilih program studi baru, nanti saya jelaskan juga program studinya apa saja. Kalian nanti akan kuliah di tahun pertama sampai selesai di ITB kampus Jatinangor. Dan di 2021 kemarin, bagi yang ikut seleksi mandiri ITB, kalian bisa memilih kelas paralel dari program studi yang ada di kampus Ganesha. Ya, tahun kemarin itu ada 3. Ada teknik informatika, ada sistem teknologi informasi, dan NPD ya, dari DKV, Desain Visual Komunikasi, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi bagi adik-adik yang senang dengan gamers atau animasi-animasi, bikin video visual dan yang lainnya, nanti cocok ya di NPD di kampus ITB Jatinangor. Dan yang terakhir, ini ada ITB kampus Cirebon. Ya. Di sini adalah program studi yang ditawarkan dari kampus ITB Ganesha. Yang sudah dibuka ada 7 program studi, tapi yang kelas luring itu kita baru buka di Januari 2022, itu baru 3 program studi. Karena kita masih dalam tahap pembangunan ya. Jadi nanti setelah semua pembangunannya selesai, yang 7 program studi kita buka luring. Karena sekarang yang luring baru 3, diantaranya ada KRIA. PWK ini perencanaan wilayah kota, mungkin kalau ada yang belum tahu PWK, dulu namanya teknik planologi ya. Dan ada teknik industri, ini yang sudah kita buka luring. Jadi dari multi kampus yang setara, silahkan adik-adik pilih ke 3 kampus tersebut. Ya, yang membedakan ada program studinya. Kita menyebutnya multi kampus yang setara, jadi sama saja dari 3 multi kampusnya. Dan untuk informasi pendaftaran, ini khusus untuk yang kelas 12,
nanti silahkan ya adik-adik ikut di acara Open House ITB dari tanggal 2 sampai tanggal 8 tanggal 8 November, karena di sana adik-adik akan mengenal ITB lebih dekat ya, atau lebih jauh tentang ITB sendiri. Dan untuk yang kelas 12 mohon maaf, karena informasi sistem penerimaan seleksi mahasiswa baru itu belum ada ya. Dan dari dulu namanya LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, sekarang berubah namanya menjadi BP3 ya. Yang LTMPT bubar, sekarang dipegang oleh namanya BP3 atau Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan dari Kemendikbudristek, adik-adik. Jadi ini kita tunggu ya, katanya di bulan Desember untuk informasi ya penerimaan seleksi mahasiswa baru. Yang pasti secara garis besar kemarin dari BP3 itu sistem penerimaannya ada 3 ya. Yang pertama ada jalur nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Yang kedua jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT ya. Yang terakhir ada seleksi mandiri ya yang dilakukan oleh masing-masing PTN-nya. Jadi nanti kita tunggu karena ada sistem yang berubah sepertinya ya. Di mana jalur prestasi semua mata pelajaran ya waktu adik-adik di SMU itu akan dinilai. Dan secara seleksi tes juga kalau dulu ada namanya SBMPTN, ya ada saintek, sosum dan campuran. Nah sekarang ada namanya skolastik ya, di mana ada kognitif, ada pemahaman matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya nanti kita tunggu juga seperti apa. Jadi adik-adik nanti selalu sering mengecek informasi terbaru dari BP3. Ya yang pasti dari media sosial officialnya BP3 ya, jangan sampai salah nanti. Ya. Dan dari seleksi yang 3 ini, ITB kita ada namanya seleksi yang ke undergraduate internasional atau kelas internasional maupun jalur internasional. Nah, di sini kita tidak buka 50 program studi, ya tapi hanya beberapa program studi. Tahun 2021 kita buka 21 program studi. Ya. Karena bahasa pengantarnya bahasa Inggris, jadi nanti adik-adik siapkan ya kalau di 2021 itu ada persyaratannya, diantaranya ada sertifikasi tes TOEFL atau IELTS ya yang harus ada disiapkan. Nanti di 2022 kita tunggu syaratnya seperti apa. Dan ini juga di International Undergraduate, adik-adik nanti diberikan kesempatan ya, ada seperti student exchange atau dual degree dan yang lainnya dengan 200 kampus mitra kelas internasional di dengan ITB ya di internasional untuk perguruan tingginya. Dan di sini perbedaannya untuk pendaftarannya itu di luar dari yang jalur nasional tadi ya. Biasanya waktunya bareng dari Februari sampai Juli adik-adik. Nah, bagi yang kelas 10 atau mungkin adik-adik atau bapak ibu punya putra-putrinya yang masih sekolah di kelas 10, saya sarankan untuk terus memperbaiki nilai prestasi ya di kelas 10 maupun sampai nanti kelas 12. Karena apa? Karena untuk kuota ITB sendiri ini di jalur prestasi ini lumayan cukup banyak ya, kurang lebih 42% di tahun 2022 kemarin. Ya, yang tahun 2023 nanti kita seperti apa belum ada informasi untuk kuotanya, jadi kita tunggu, kemungkinan nggak bakalan terlalu jauh ya untuk kuotanya. Tapi yang pasti dari paparan ini mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat jadi jalur prestasi kita banyak sekali kuotanya, jadi nanti arahkan ya anak ibu, anak atau putra-putri terbaiknya untuk terus memperbaiki nilai rapot ya dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, bagi yang kelas 12, kalian motivasinya sekarang terus memotivasi adik-adik untuk belajar. Karena apa? Karena ketika adik-adik diundang di jalur prestasi pun, adik-adik terus motivasi untuk belajar. Ya, barangkali nanti takutnya terpleset adik-adik di jalur prestasi, ya adik-adik nanti sudah siap dengan jalur tes. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan paparan. Mungkin Pak Umam, apakah sudah terlihat paparan saya untuk yang websitenya? Masih di kota penerimaan, Pak Asep. Mohon maaf, saya stop share screen-nya. Ya, diganti dengan tampilan lain gitu, Pak. Nah ini ya Bapak Ibu atau adik-adik. Siap. Karena mungkin dari adik-adik suka terjebak oleh namanya passing grade ya. Jadi adik-adik jangan terlalu fokus ke passing grade. Karena ITB kita tidak menggunakan passing grade. Ya, tapi nilai tertinggi atau terbaik dari siswa-siswi yang melamar ke 12 sekolah fakultas yang ada di ITB. Jadi adik-adik, untuk semua informasi sebetulnya sudah ada di admission.itb.ac.id. Tapi di sini mungkin saya akan informasikan bagaimana strategi masuk ITB. Nah, di yang program sarjana itu ada daya tampung atau keketatan relatif. Di sini tuh adik-adik bisa berstrategi nih, ya. Fakultas sekolah mana yang keketatannya dari mulai cukup sulit, sangat sulit, atau sulit? Ya.
Jadi ketika pilihan pertama adik-adik memilih pilihannya yang sangat sulit, coba nanti pilih pilihan kedua yang cukup sulit atau ke yang sulitnya. Ya, atau tinggi, cukup tinggi, sangat tinggi. Jadi pilih ke yang tingginya. Ya, karena ada beberapa fakultas sekolah yang kelonggarannya ada yang sangat ketat, ada yang tidak ketat juga atau yang longgar. Yang kurang dari 5% itu keketatannya yang sangat ketat. Ya, jadi kalau adik-adik misalnya saya yang penting masuk ITB, coba pilih yang kelonggarannya longgar. Ya, ini contohnya salah satunya tahun kemarin ada SITH Rekayasa yang keketatannya 15%. Ya, atau pilih ke yang misalnya FTI Cirebon ini yang keketatannya agak longgar juga, atau FSRD Cirebon ya keketatannya lebih dari 20%. Ya. Jadi di sini tuh sebagai strategi ya Dede ya. Dan sebagai informasi juga ada beberapa fakultas sekolah yang keketatannya tiap tahun sangat ketat ya. Dari 3 tahun ke belakang itu fakultas sekolah yang keketatannya sangat ketat, diantaranya ada STAI, Sekolah Elektronika Informatika, ada FTI, dan salah satunya juga ada Sekolah Bisnis Manajemen. Itu yang keketatannya dari 3 tahun ke belakang itu sangat ketat. Jadi bagi adik-adik nanti yang mau masuk ITB, nanti bisa lihat ya dari data ini, kalian bisa berstrategi ya. Oh ini fakultas sekolah, oh ternyata ini cukup ketat ya, atau ini sangat ketat dan yang lainnya. Jadi adik-adik bisa membandingkan dengan nilai yang adik-adik nanti miliki atau prestasi yang adik-adik miliki ya. Nah, ini sebagai strategi ya. Jadi nanti silahkan adik-adik berstrategi di sini bagaimana cara masuk ITB ya. Dan berikutnya mungkin kita kembali lagi ke paparan saya. Nah, di sini kita nanti akan fokus ke program sarjana. Jadi untuk adik-adik yang nanti mau kuliah di program sarjana ITB, lama kuliah itu 4 tahun 8 semester. Kecuali adik-adik yang memilih sekolah bisnis manajemen. Ya, adik-adik nanti kuliahnya lebih cepat lagi. 3 tahun, karena dalam 1 tahun 3 semester. Ya, dan adik-adik nanti bisa mengambil namanya fast track atau percepatan kuliah. Jadi percepatan kuliah di sini adik-adik mengambil S1, S2 di ITB hanya kurang lebih sekitar 5 tahun. Ya, yang harusnya ditempuh 6 tahun atau lebih. Ya, tapi nanti ada beberapa syarat. Ya, diantaranya mungkin mempunyai nilai bagus dan yang lainnya. Dan ini salah satu yang harus adik-adik ketahui juga. Ya, ketika adik-adik nanti memilih ITB, adik-adik belum langsung memilih jurusan. Ya, atau program studi, tapi kalian harus ada di tahap TPB, tahap pertama atau persiapan bersama di ITB. Jadi semua mahasiswa ITB itu kalian nanti akan ada di dalam satu fakultas sekolah dulu. Sebelum tahun kedua setelah melewati TPB, kalian memilih program studi yang nanti ada di tiap-tiap atau di masing-masing fakultas sekolah. Ya, di sini tahapannya juga lumayan cukup agak sulit ya, dalam artian adik-adik harus benar-benar, karena di sini juga ketika adik-adik nanti nilainya IPK-nya kurang dari 1,0, di sini tuh ada namanya program ngulang ya, mungkin bahkan untuk mohon maaf DO ya, ketika adik-adik nanti nilainya di sini IPK-nya kurang dari 1,0. Jadi harus benar-benar di program TPB. Ya, persiapkan. Tapi adik-adik juga nggak usah khawatir, karena di sini juga semua mata pelajaran yang adik-adik pelajari di SMU, tapi levelnya lebih advance ya. Nah, beginilah perkuliahan di ITB. Bahkan Ibu Rektor bilang ITB ini a happy place, tempat yang sangat menyenangkan ya, sangat menyenangkan bagi adik-adik yang kuliah di ITB. Syaratnya satu, adik-adik berusaha dan bekerja keras, itu saja. Ya, apalagi sekarang sudah ada namanya MBKM ya, dari Mas Menteri ya. Mereka belajar kampus mereka. Jadi kita sudah kerjasama ya untuk beberapa kampus, diantaranya yang sudah berjalan ini kita dengan Unpad ya. Jadi kalau adik-adik nanti mau mengambil mata kuliah yang ada di Merdeka Belajar Kampus Merdeka, silakan. Tapi nanti ada syaratnya dan yang lainnya, ya. Dan untuk fakultas sekolah di ITB yang tadi saya bilang, kita ITB ada 12 sekolah fakultas. Sebetulnya kita di sini tuh hanya sebuah penamaan, ya. Sama masih tetap unit yang setara dan unit pendidikan yang setara, hanya beda penamaan. Adik-adik ya, di mana fakultas ini membawahi beberapa program sifatnya serumpun tapi tidak sangat homogen. Tapi kalau sekolah ini serumpun dan sangat homogen. Nah, untuk membedakannya juga, karena kadang ada SMU yang menanyakan, Pak, kalau di ITB hanya teknik saja, ITB kita bukan hanya teknik, ya, tapi ada yang humaniora, ya, atau sosial humaniora. Di antaranya ada Sekolah Bisnis Manajemen dan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dan kalau dulu, ya, kemarin dari 2021 ke bawah, itu ada yang namanya IPA atau IPS. Nah, kalau dulu ada Saintek Sosum. Nah, sekarang kita nanti kita lihat untuk informasinya. Ya, seperti apa untuk yang seleksi tes tertulisnya. Jadi kita nanti akan tahu bagaimana untuk yang teknik, bagaimana untuk yang bidang seni rupa dan desain. Nah, adik-adik, dari 12 sekolah fakultas yang tadi juga sempat saya singgung,
Jadi dari Multikampus Setara ITB di sini mungkin saya akan memberikan informasi yang saya tandai bulat warna kuning itu bagi adik-adik yang memilih program studi di ITB Kampus Ganesha. Yang warna pink ini bagi adik-adik yang memilih kampus ITB Cirebon, dan nanti yang warna hijau bagi adik-adik yang memilih kampus ITB Jatinangor. Nah, dari 12 fakultas sekolah dengan 50 program studi, di sini mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail ya karena butuh waktu yang sangat panjang. Adik-adik cukup nanti lihat di laman atau slide dari masing-masing slide, mohon maaf yang saya perlihatkan. Jadi adik-adik di situ nanti lihat di laman yang sudah saya share. Adik-adik misalnya di FITB nanti belajar apa, mata kuliahnya apa, terus di ITB itu ada namanya kelompok keahlian. Jadi kelompok kalian di sini adik-adik nanti bisa belajar lebih spesifik untuk mendapatkan kelompok kalian ke arah mana nanti belajarnya. Ya, contohnya diantaranya ada Pak Budi yang Menteri Kesehatan. Beliau ini dari kelompok keahlian teknik nuklir. Atau mungkin ada yang kenal dengan namanya Pak Chandra ya, wakil MSDM waktu kabinet sebelumnya. Ya, 2020 kalau tidak salah. Nah, beliau ini kelompok keahlian pengeboran. Ya, nah ini untuk mengambil namanya kelompok keahlian. Kita bahas satu-satu adik-adik ya. Yang pertama FITB nih, Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian, ya. Nah, di FITB adik-adik nanti akan mempelajari tentang bumi itu sendiri. Ya, adik-adik juga nanti akan tahu fenomena apa yang terjadi ya di bumi ya, dan fenomena-fenomena yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, dan di sini adik-adik juga akan diberikan gambaran sumber daya apa saja yang terkandung di dalam bumi. Ya. Di sini ada teknik geologi ya yang mempelajari tentang bumi itu sendiri, misalnya ada fenomena-fenomenanya. Meteorologi ini belajar fisik dinamis bumi tapi berupa uap, udara atau gas. Ada teknik geodesi geomatika, ini keilmuan fisik tertua di dunia sebetulnya ya. Ada oceanografi, di sini belajar tentang fisik dinamisnya air laut, adik-adik. Nah, yang kedua, di sini ada FMIPA ya, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, ketika adik-adik mendengar tentang FMIPA atau ilmu matematika pengetahuan alam, pasti akan terlintas sebuah ilmu pasti ya yang mendasar sebelum terciptanya ilmu-ilmu terapan. Nah, di FMIPA kadang suka ada yang salah ya, mohon maaf. Adik-adik yang minat ke jurusan atau prodi biologi itu di ITB bukan di FMIPA ya, karena mungkin di PTN lain ada di FMIPA. Jadi jangan sampai memilih program studinya. Karena apa? Karena tahun kedua ketika adik-adik salah memilih fakultas sekolah, misalnya memilih biologi, tiba-tiba memilih FMIPA, di tahun kedua itu tidak ada ya di FMIPA, adanya di SITH nanti ya. Nah, di FMIPA di sini ada matematika ya, fisika, kimia, ada astronomi nih ya. Astronomi ini program studi yang di Indonesia yang saya tahu hanya di ITB ya. Jadi di sini kalian belajar tentang peristiwa-peristiwa atau benda-benda langit ya. Dan ilmunya matematika, fisika kalian harus kuat nanti ya. Dan yang terakhir ini aktuaria. Jadi aktuaria ini kenapa saya tandain warna merah? Ini program studi baru tapi kuliahnya di kampus ITB Ganesha. Ini program studi baru di 2019 ya, karena ketika itu di Indonesia sangat kekurangan lulusan untuk di bidang aktuaria. Makanya waktu itu Kemendikbud membuka di 7 PTN, salah satunya di ITB. Jadi di aktuaria adik-adik nanti belajar tentang matematika, probabilitas statistik, tapi penerapannya nanti di bidang akuntansi atau misalnya meminimalisir resiko di bidang keuangan dan yang lainnya. Nah, yang berikutnya ada SITH ya, Fakultas atau Sekolah Ilmu Teknologi Hayati. Jadi di sini kita buka bagi dua ya, ada SITH Sains dan Rekayasa. Yang Rekayasa ini di kampus ITB Jatinangor, yang Sains ini di ITB Kampus Ganesha. Nah, di SITH sendiri sebetulnya kita melihat perspektif ke depan ya. Keahlian di bidang hayati atau life science. Ya, di mana nanti ke depannya keilmuan bioscience, bioteknologi ini akan memegang peranan penting ya di abad 21 ya di bidang pengelolaan sumber daya alam adik-adik ya. Apalagi sekarang di G20 ya dengan instruksi Pak Presiden ini lebih mengutamakan kepangan dan yang lainnya. Ya, dan ini sangat penting sekali keilmuannya adik-adik. Sekolah farmasi, di sini ada farmasi klinik komunitas sains teknologi farmasi yang pasti kalian nanti di sini nanti akan belajar tentang mengkaji bagaimana berbagai aspek tentang sediaan farmasi. Jadi sediaan farmasi sendiri nanti dari pencarian bahan baku, terus nanti pengembangan, penciptaan bahan baku tersebut sampai menjadi bahan atau barang jadi yang disebut dengan sediaan farmasi yang siap digunakan tentunya ya. Dan ini bukan hanya saja di obat-obatan, tapi nanti adik-adik akan tahu bagaimana untuk jamunya, untuk kosmetik, dan nanti akan terus berhubungan dengan namanya dunia industri farmasi ya. Yang ini juga keilmuannya sekarang teknologinya makin pesat untuk di kefarmasian. Ada FTM, Fakultas Teknik Pertambangan Perminyakan. Di sini ada 4 program studi di ITB Kampus Ganesha, 3 program studi di ITB Kampus Cirebon.
Nah, di FTTM nanti adik-adik akan belajar ya bagaimana tentang eksplorasi, bagaimana tentang produksi, pemanfaatan sumber daya bumi ya, dan ini juga nanti akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan alam baik itu sosial atau kesejahteraan. Ya, dan adik-adik juga nanti di sini belajar tentang mitigasi bencana alam. Ya. Nah, berikutnya ini ada FTI. Ini salah satu fakultas yang tahun kemarin keketatannya juga cukup tinggi adik-adik ya. Ada Fakultas Teknologi Industri. Ada 4 program studi di ITB Kampus Ganesha, 1 program studi di ITB Kampus Cirebon, dan 2 program studi di ITB Kampus Jatinangor. Nah, kalau di FTI, adik-adik nanti akan disiapkan untuk bekerja di dunia industri, ya, atau adik-adik nanti mau menciptakan industri sendiri. Ya, di sini juga adik-adik nanti akan tahu bagaimana mendirikan sebuah industri, bagaimana pengelolaan dari hulu sampai hilir, bagaimana tentang efisiensi, ya, efektivitas, produktivitas dan yang lainnya. Dan adik-adik juga nanti akan tahu bagaimana nanti proses kimia, fisika, bahkan biokimia, ya. Dan adik-adik nanti juga akan belajar bagaimana pengelolaan bahan mentah menjadi produk dengan skala niaga atau komersil. Nah, berikutnya ada FTMD. Kalau di FTMD, ini bagi yang mau jadi penerus yang Habibie, silakan. Ada teknik mesin, teknik dirgantara, dan teknik material. Tiga-tiganya di ITB Kampus Ganesha. Nah, di FTMD, kalian nanti akan belajar bagaimana contohnya perancangan mesin, ya, terus mesin konversi, terus belajar tentang teknik produksi. Begitu juga di teknik dirgantara, ya, hampir mirip dengan teknik mesin, tapi nanti lebih fokus ke dirgantaraannya. Di antaranya adik-adik nanti belajar tentang fisika terbang, struktur ringan, perawatan pesawat terbang, dan yang lainnya. Dan tentunya di material juga adik-adik nanti akan bagaimana mempelajari tentang proses bahan baku setengah jadi menjadi bahan yang siap digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, berikutnya juga salah satu fakultas atau sekolah yang keketatannya sangat tinggi. Ada STEI ini ya, adik-adik, Sekolah Teknik Elektronika Informatika. Nah, di STEI, di sini itu kita belajar tentang bagaimana perkembangan IoT yang sekarang sangat pesat, ya, Internet of Things. Ya, di mana dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan perkembangannya, ya, untuk usaha rintisan atau startup yang berkembang di Indonesia. Dan di STEI juga adik-adik nanti belajar tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang diterapkan di berbagai media. Dan adik-adik nanti juga belajar mempelajari bagaimana membuat, mengembangkan, mengintegrasikan dari mulai jaringan, software, hardware, ya, yang diterapkan di berbagai aplikasi dalam kehidupan kebutuhan sehari-hari, ya. Ada FTSL, ini fakultas tertua di ITB adik-adik ya. Di sini ada 3 program studi di Kampus Ganesha dan 2 program studi di ITB Kampus Jatinangor. Nah, kalau di FTSL, adik-adik nanti tentunya mempelajari tentang pengembangan, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur. Dari mulai konstruksi, bagaimana pengelolaan lingkungannya, bagaimana pengelolaan air bersih, dan tentunya nanti belajar tentang pembangunan berkelanjutan. Ada SAPPK, ini kelompok terakhir dari teknik ya, Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan ya. Di sini ada arsitektur dan PWK ya, atau mungkin dulu planologi adik-adik. Nah, kalau di SAPPK, adik-adik nanti belajar tentang bagaimana merencanakan, mendesain, menghitung sebuah lingkungan binaan ya, baik nanti lingkungan binaan atau ruang tercipta dengan baik dari mulai lingkungan atau lingkup terkecil ya, perumahan atau hunian, bahkan sampai skala berluas atau perkotaan. Dan tentunya dalam merancang sebuah ruangan, adik-adik nanti dibutuhkan sebuah keindahan, ya, fungsi serta kekokohan. Intinya nanti di SAPPK adik-adik nanti belajar bagaimana sebuah desain, engineering serta sosial menjadi satu kesatuan untuk menciptakan sebuah keselarasan dalam menciptakan ruang. Dan berikutnya di sini ada yang FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ini saya bilang unik. Kenapa? Ada Fakultas Seni Rupa dan Desain di sebuah perguruan tinggi teknik. Nah, di sini tentunya di era industri 4.0, ya, seni dan desain di sini bukan saja sebagai pelengkap ya, tapi sebagai aspek yang sangat dibutuhkan atau sebagai pelengkap yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, untuk FSRD ini level internasionalnya di tahun-tahun sebelumnya sudah sangat bagus sekali karena banyak alumninya yang sudah berbicara di internasional. Salah satunya adik-adik mungkin pernah lihat film Star Wars ya, di sana ada desain grafis untuk filmnya dari ITB, atau adik-adik pernah lihat desainernya mobil Formula One yang Red Bull. Atau ada yang pernah nonton film Turning Red ya, yang terbaru kemarin dari Disney. Nah, posternya itu buatan anak-anak DKV ITB, adik-adik. Dan yang terakhir ini juga yang sangat banyak peminatnya, ada Sekolah Bisnis Manajemen. Jadi kalau dulu di sini tuh anak-anak untuk jurusan IPS dulu ya, tapi anak-anak IPA ternyata banyak yang lolos juga untuk Sekolah Bisnis Manajemen. Nanti kita lihat untuk seleksi di tahun 2023 seperti apa. Apakah anak-anak IPA nanti bisa juga ke SBM? Nanti silahkan ya.
untuk informasi terbarunya di bulan Desember. Nah, di SBM adik-adik nanti akan tahu bagaimana mengembangkan kepercayaan ya, memimpin, bagaimana memecahkan sebuah masalah, bagaimana nanti berkomunikasi dan yang lainnya. Dan di SBM di sini tuh dirancang sebuah mata kuliah namanya IBE atau Integrated Business Experience. Jadi di sini adik-adik nanti berkesempatan untuk menjalankan pengalaman sebuah industri ya. Adik-adik akan tahu bagaimana membuat proposal, marketingnya, modalnya seperti apa dan yang lainnya. Nah, itu 12 sekolah fakultas yang ada di ITB, adik-adik harus kenali dulu ya, karena yang dipilih itu sekolah fakultasnya, baru nanti tahun kedua semester 3 adik-adik akan memilih program studi dari masing-masing fakultas sekolahnya. Nah, untuk fasilitas pendukung di sini juga saya nggak terlalu panjang lebar. Jadi ada pertama fasilitas pendukung ada asrama, ada di Bandung, ada yang di Jatinangor dan di Cirebon juga nanti akan ada juga asrama untuk mahasiswa. Berikutnya ada perpustakaan, ya akreditasi nasional, nasional, dan adik-adik juga sekarang karena di zaman digital, adik-adik nanti juga sering-sering baca e-book ya, yang pasti bahasa Inggrisnya juga harus bagus karena kita jurnalnya kebanyakan internasional. Ada fasilitas teknologi informasi, ini jelas ya karena kita kampus teknik. Jadi di sini untuk fasilitas teknologi informasi sangat diutamakan sekali. Ada pusat layanan kesehatan, ada bimbingan konseling ya. Di sekolah adik-adik juga ada Bapak Ibu guru BK yang siap membantu adik-adik di mana ada kesulitan ya, baik kesulitan yang sangat besar maupun kecil. Jadi silakan kalau saya punya masalah silakan ya, nanti adik-adik bisa dibantu oleh bimbingan konseling. Ada gedung Saga di sini sebagai tempat atau fasilitas akademik ITB ya. Kalau saya bilang di sini sebagai tempat bersejarah juga ya bagi mahasiswa ITB. Kenapa? Ketika adik-adik nanti masuk ITB, di ITB itu tidak ada namanya ospek. Jadi kalian ketika masuk ITB itu langsung masuk gedung Sabuga, langsung diberikan sebuah penelitian itu seperti apa. Ya, jadi adik-adik nanti langsung tahu, oh ternyata sebuah penelitian itu seperti apa. Ya, ada namanya orientasi siswa kampus, ya pengenalan kampus, pengenalan belajar seperti apa. Dan adik-adik nanti akan tahu sebagai sebuah penelitian itu seperti apa. Dan di sini juga sebagai tempat terakhir adik-adik dari ITB atau tempat prosesi wisudawan ITB. Ini yang digambar contohnya prosesi adik-adik terakhir dari ITB ya, proses wisuda ITB. Hotel Penggaling sebagai fasilitas tambahan, dan ini yang paling penting, sarana olahraga. Ya, ITB sarana olahraganya kita levelnya sudah internasional. Apalagi nanti selain adik-adik sehat mental, fisiknya pun harus sehat biar maksimal. Ya. Dan hanya ITB yang mewajibkan mahasiswanya mengambil mata kuliah selama 1 tahun atau 2 semester. Jadi bagi adik-adik olahraganya terus dijaga ya, karena ini ada hubungannya nanti dengan nilai adik-adik di 1 tahun pertama, karena 2 semester adik-adik yang mengambil mata kuliah untuk olahraga sendiri. Ada pusat bahasa, ada pusat informasi kampus, tentunya ada observatorium Muska, karena di ITB ini ada program studi astronomi dan ini sebagai laboratoriumnya juga adik-adik ya. Di sini juga adik-adik nanti bisa lihat benda-benda langit atau peristiwa-peristiwa langit juga. Nah, ada penerbit yang suka nulis buku juga nanti silahkan kembangkan untuk tulisannya. Ada kantin ya, adik-adik yang sekedar bercengkrama atau hanya sekedar makan atau istirahat silahkan. Kantin ITB juga tersebar banyak. Dan bagi yang muslim, ini ada masjid besar di kampus ITB Ganesha dan ada di kampus ITB Jatinangor ya. Ada Masjid Salman ITB dan ada Masjid Al-Jabar ya di kampus ITB Jatinangor. Ya, dan ada TPA Bunda Ganesha. Ini fasilitas atau tempat penitipan anak yang mungkin staf atau dosen yang dua-duanya kerja di ITB dengan waktu berbarengan. Nah, ini yang sangat penting juga ya, biaya pendidikan di ITB itu berapa? Ya kalau ada yang bertanya atau Bapak Ibu bertanya. Ini yang tahun 2021 ada nanti bisa lihat di website admission. Secara UKT, jadi UKT di sini Bapak Ibu itu bayarnya setiap semester. Jadi uang kuliah tunggal. Jadi tidak ada uang apapun selain uang kuliah tunggal, kecuali yang mandiri itu ada IP ya, dan untuk yang internasional. Tapi Bapak Ibu atau adik-adik ketika adik-adik kuliah di ITB lihatnya yang ini beasiswa ya, di ITB banyak sekali beasiswa. Dan ketika adik-adik nanti masuk ITB yang dilihat adalah kondisi ekonomi atau kemampuan ekonomi keluarga adik-adik ya, atau keluarga Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya tadi masuk ITB adik-adik langsung suruh membayar UKT, nanti dilihat dengan kemampuan atau kondisi ekonomi Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu ya. Jadi kalau adik-adik misalnya hanya sanggup 1 juta, silahkan ajukan UKT 1 juta. Sanggup 5 juta, silahkan ajukan 5 juta ya, atau sanggup maksimal silahkan ajukan ya secara maksimal. Jadi dilihat dari kondisinya, jadi nggak usah khawatir.
Ya, apalagi di 2021 kemarin untuk UKT ITB beasiswanya kurang lebih 65% mahasiswa yang mendapatkannya. Sangat banyak sekali, ya. Dan di ITB ini di tahun kedua yang beasiswa UKT itu diberikan khusus untuk yang mahasiswa baru masuk ITB. Tapi ketika tahun kedua semester 3, adik-adik bisa mengajukan lebih dari satu beasiswa. Ya, ada dari yang pemerintah, non pemerintah serta ITB sendiri. Ya, ini contohnya. Ya, nanti adik-adik bisa mengajukan UKT, setelah itu adik-adik bisa mengajukan untuk biaya hidup bahkan sampai tugas akhir. Ya. Jadi silakan, adik-adik nanti bisa dilihat di laman kemahasiswaan.itb.acid untuk beasiswa. Di situ banyak sekali perusahaan-perusahaan ya baik yang pemerintah non pemerintah yang memberikan beasiswa untuk adik-adik. Ya, tapi nanti dilihat syaratnya seperti apa. Karena di sini dibutuhkan keaktifan adik-adik untuk mendapatkan beasiswa. Ya. Nah, ini contoh-contoh beasiswa dan sekarang juga sangat banyak ya dan besar. Jadi adik-adik nanti silahkan mengajukan ya. Apalagi mungkin adik-adik kenal ya Ikatan Alumni ITB ini juga sangat kuat dan besar di Indonesia dan mereka juga selalu memberikan beasiswa untuk adik kelasnya yang ada di ITB ya. Sangat perhatian sekali bagi adik-adiknya. Dan yang terakhir, ini yang paling terakhir ketika di sekolah kalian ada namanya eskul ya. Ini sangat tempat yang sangat positif bagi adik-adik untuk menimba ilmu selain ilmu di kelasnya. Di sini juga wadah adik-adik untuk mendapatkan teman baru selain ilmu baru. Dan biasanya kalau orang lain berbicara tentang ITB, mereka biasanya bilang ITB ini miniaturnya Indonesia. Ya, karena di ITB lengkap ya, dari mulai agama, suku, budaya itu semua lengkap adik-adik ya. Di ITB ada 133 unit atau himpunan kegiatan ya yang ada di ITB. Jadi adik-adik nanti silahkan ya ikut unit atau himpunannya. Ada di bidang keagamaan, ada di bidang keilmuan, dan ini yang paling banyak diminati di bidang kajian pendidikan. Karena di sini sebagai wadah yang sangat positif, adik-adik, karena apa? Karena juga di sini banyak yang mewakili level nasional, ITB ke nasional, untuk nasional ke internasional, mewakili Indonesia untuk olimpiade-olimpiade atau perlombaan-perlombaan yang ada di tingkat PTN, ya. Nah, ini contohnya ya, unit robotika yang selalu mewakili nasional maupun internasional, ada Aksantara dan yang lainnya. Jadi silakan adik-adik nanti di sini bisa berprestasi. Dan di bidang kesenian bagi adik-adik yang mempunyai bakat seni, ya silakan kembangkan ya, karena di sini juga hampir mewakili 27 provinsi. Jadi setiap provinsi biasanya ada perwakilan untuk unitnya. Ya, jadi kembangkan. Ini contohnya ya, unit paduan suara. Mereka keliling benua Eropa, terus di Roma, Italia di 2018 mereka menyabet 7 medali emas untuk paduan suara ya di internasional. Ada di bidang media, di sini juga ada bisa penyiar, bisa jadi bikin tabloid atau mungkin nanti jadi bikin video dan yang lainnya. Di bidang olahraga di sini selain adik-adik punya banyak teman, juga adik-adik akan sehat terus ya karena nanti olahraga terus, dan ITB juga sangat lengkap di bidang olahraga dan yang lainnya. Dan nanti ketika adik-adik punya bakat atau prestasi, biasanya juga di bidang olahraga atau unit kegiatan, ini akan ada semacam perlombaan tingkat perguruan tinggi. Dan ketika adik-adik ke ITB tidak ada ospek, tapi di tahun kedua itu ada namanya osjur atau ospek jurusan. Biasanya nanti ada senior yang mengospek adik-adiknya, ya baik fisik maupun mental, tapi tidak boleh dalam artian kekerasan. Tidak ada kekerasan kalau di sini ya. Jadi adik-adik fisiknya itu hanya sekedar olahraga ringan. Ya, dan mentalnya di sini itu untuk membentuk karakter adik-adik sebagai pemimpin. Jadi nanti adik-adik akan tahu memimpin sebuah organisasi, terjun di masyarakat, keilmuan di bidang himpunannya dan yang lainnya. Dan ketika adik-adik sudah di ospek, di sini akan mendapatkan jaket kebanggaan atau kebesaran tiap-tiap himpunan. Ya, seperti ini adik ya contohnya. Di sini ada Patra. Patra ini dari teknik perminyakan. Ini mereka menggunakannya waktu 2016-17 untuk perlombaan internasional ya. Mereka menyabet medali emas di Norwegia kalau nggak salah ya, untuk petroleum engineering. Dan yang bawah ini teknik mesin ya. Dan yang paling terakhir ketika adik-adik nanti seleksi masuk ITB, kuliah di ITB, nanti yang pasti ada wisuda. Tepat waktu kuliah 4 tahun 8 semester, tidak tepat waktu kita batasi juga maksimal 12 semester atau 6 tahun. Ya tidak boleh lama-lama di ITB adik-adik ya, karena banyak sekali juga mahasiswa baru nanti yang akan masuk ITB. Jadi kita batasi hanya 6 tahun ya. Kecuali bagi yang sekolah bisnis manajemen itu 3 tahun, karena dalam 1 tahun 3 semester. Adik-adik juga sekarang keluar dari TB atau lulus dari TB harusnya lebih cepat. Kenapa? Karena sekarang wisudanya dalam 1 tahun itu 3 kali. Ada di bulan Maret, ada di bulan Juli, dan di Oktober. Jadi adik-adik nanti kuliahnya, lulusnya harusnya lebih cepat. Ya ini contohnya wisuda tahun 2019 ketika pas pandemi, kita lakukan secara daring ya. Dan yang sekarang sudah kita lakukan hybrid ya, ada di Gedung Sabuga. Dan
Ini yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh para wisudawan. Ini tradisi dari dulu sampai sekarang yang nggak pernah hilang di ITB. Dan ini hanya ada di ITB. Ini namanya arak-arakan kampus. Wih, Jadi ketika adik-adik arak-arakan ya Pak ya. Ya, ketika adik-adik nanti wisuda, proses wisudawan di Gedung Sabuga tadi, adik-adik nanti akan diarak oleh juniornya keliling kampus. Ini sangat seru sekali ya. Seperti yang di bawah adik-adik ya, diarak keliling kampus sampai jam 6 sore. Nanti setelah bada maghrib, adik-adik nanti akan ada namanya syukuran wisuda atau sukvis. Itu biasanya acaranya lebih formal lagi dengan orang tua sampai jam 9 atau ya. Dan waktunya mungkin pas 1 jam, mohon maaf Pak Umam kalau Iya. kita nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik. Akan dibantu follow atau subscribe. Ini juga termasuk saya adminnya untuk media sosial ITB. Jadi kalau adik-adik nanti nge-DM saya di ITB 1920, insya Allah nanti saya akan langsung respon ya. Atau adik-adik mau lihat bagaimana kegiatan-kegiatan di kampus ITB, silakan ya, nanti dilihat di YouTube official ya. Apalagi ITB kita sudah dapat silver button untuk YouTube officialnya. Dan karena waktunya habis, mohon maaf, nanti akan ada sesi tanya jawab. Ini slide terakhir yang paling enak saya lihat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila informasinya agak kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak Asep luar biasa. Pas kita kebetulan berarti mendatangkan narasumber Pak Asep. Beliau juga sebagai admin-admin dari sosial medianya. Jadi pas nanti boleh langsung tanya-tanya juga ya Pak Asep ya. Pak Asep izin menyampaikan pertanyaan dari teman-teman di message box Pak Asep ya. Tadi mengenai IPS bisa juga kan ya masuk ITB ya, singkat saja Pak Asep. Dan satu lagi, kalau kita masuk ngambil di ITB yang di Cirebon, bedanya apa Pak Asep dengan ITB yang ada di Bandung, begitu Pak Asep? Boleh singkat saja Pak Asep, nanti mungkin biar supaya semakin penasaran, boleh share link Instagramnya atau nomor Pak Asep begitu Pak. Boleh silakan Pak. Ya, jadi kalau untuk media sosial, jadi silakan ya, ini semua ada di sini. Kalau nomor WA nanti saya chat di chat. Nah, untuk yang tahun kemarin itu kan ada IPA IPS Pak ya. Nah, tahun sekarang kita belum tahu apakah nanti akan ada saintek, sosum atau campuran lagi karena kan dipegang oleh BP3. Jadi kita tunggu Desember. Cuman yang pasti untuk SBM itu kemarin ada di ranahnya humaniora ya. Jadi untuk IPS. Jadi untuk sekolah bisnis manajemen tahun kemarin itu anak IPS bisa, tapi anak IPA juga bisa masuk tahun kemarin. Karena itu termasuk humaniora sosial. Ya seperti itu. Nah, untuk yang Cirebon itu kita tidak ada bedanya, Pak. Jadi kita multi kampus yang setara. Yang bedanya itu tadi 7 program studi yang ditawarkan, hanya itu. Ya, dan mungkin di sistem keketatannya yang tadi saya jelaskan untuk di website admission. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Oke, Kang Asep, baik Kang Asep. Izin anak-anak juga ada yang WhatsApp pribadi ke saya nih untuk menanyakan beberapa hal. Kira-kira kalau ada orang tua, ada anak-anak sekalian yang mau tanya lebih mendalam tuh Pak, kenapa tadi kayak di bisnis manajemen cuma 3 tahun dan sebagainya, itu bisa kita ke arah mana Pak? Atau boleh WhatsApp ke Pak Asep langsung atau bagaimana Pak Asep? Boleh Pak, nanti saya sharekan nomor saya di chat Bapak Ibu adik-adik. Boleh, ini Bapak orang tua murid nih Pak yang biasanya nanya kritis mengenai hal ini. Boleh bertanya. Jadi kalau sebetulnya banyak sekali ya pertanyaan juga yang ke saya. Ini yang bertanya, tapi mungkin karena waktunya juga nanti boleh langsung WA ke saya. Nanti saya message-nya tinggal di WA saja. Ya termasuk ini yang bertanya kenapa di SBM 3 tahun karena sudah istilahnya kurikulumnya sudah seperti itu di TB ya. Jadi dalam 1 semester dalam 1 tahun 3 semester. Jadi nanti kuliahnya lebih cepat untuk sekolah bisnis manajemen. Termasuk di SBM juga ini biasanya nanti adik-adik juga belajarnya 50% teori, 50% praktek. Karena di sini juga kita lebih banyak ke bagaimana terjun langsung di sebuah misalnya membangun sebuah perusahaan, terus bagaimana mengelola sebuah perusahaan. Jadi ada nanti di semester 3 atau 4 itu akan mengalami bagaimana mendirikan sebuah atau menjalankan sebuah perusahaan. Ya seperti itu. Baik Pak Asep, terima kasih banyak. Betul Pak, ini banyak pertanyaan yang panjang-panjang yang kritis-kritis. Langsung nanti ke WhatsApp ke Pak Asep saja ya, anak-anak sekalian. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu orang tua siswa SMA 78, silakan di save nomornya Pak Asep. Insya Allah nantinya akan bermanfaat untuk anak-anak kita
siapa yang ingin masuk ITB, situ Bapak Asep sudah berkenan untuk memberikan nomor WhatsApp pribadinya. Silakan di-save, jangan sampai lupa. Mungkin karena waktu yang membatasi kita, Pak Asep. Pak Umam, saya boleh 1 menit untuk closing statement, Pak Umam? Boleh, silakan Pak Asep. Boleh di closing statement, silakan. Terima kasih atas undangannya Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, dan saya sangat di sini mungkin saya akan memberikan sedikit motivasi ya Bapak Ibu atau siswa-siswi. Jadi baik Bapak Ibu atau siswa-siswi yang ada di Zoom meeting di sini, bagi yang adik-adik mau ke ITB yang ada di Zoom meeting, saya doakan adik-adik nanti lulus seleksinya ya. Yang kedua, juga adik-adik yang kelas 12 yang ada di Zoom meeting ini, silakan ya. Jadi adik-adik motivasinya, ITB sangat terbuka lebar untuk menerima siswa-siswi dari seluruh Indonesia. Ya, jadi tidak ada misalnya ITB menerima dari sebuah provinsi, dari sebuah SMA tertentu, tidak ada. Terbuka untuk semua siswa-siswi di seluruh Indonesia. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah prestasi mereka dan motivasi mereka. Jadi usahakan motivasi dan belajar kalian termotivasi dari sekarang. Karena apa? Kalian akan bersaing dengan siswa-siswi terbaik se-Indonesia. Ya, jadi usahakan motivasinya lebih tinggi lagi, ya, lebih dari orang lain, ya, motivasi atau usahanya, kerja kerasnya. Karena hitungannya sekarang bukan hanya bulan, tapi mungkin jam, bahkan detik atau menit ketika kalian mau bersaing masuk ITB. Ya, karena nilai tertinggi dan terbaik kalian yang akan menentukan kalian. Ini bukan hanya ITB saja, tapi PTN seluruh Indonesia. Makin kalian motivasi belajar, makin kalian nilainya tinggi, makin terbuka lebar untuk masuk PTN. Jadi silakan motivasinya belajar dari sekarang. Dan yang terakhir, terima kasih sekali lagi atas undangannya. Dan adik-adik yang mau masuk ke ITB, sekali lagi saya doakan kalian lulus di ITB dan akan bertemu lagi dengan saya di lain hari dan waktu yang lebih baik. Kalian lulus dan akan bertemu langsung dengan saya dengan jaket Alma Mater Institut Teknologi Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Asep, pemaparan dan closing statement-nya yang sangat positif untuk kita semua. Anak-anak perhatikan dan diingat apa tadi yang disampaikan oleh Pak Asep. Pak Asep, sekali lagi saya selaku perwakilan dari panitia dan dari tim 78 berterima kasih banyak atas kesempatan dan kehadiran Pak Asep menjelaskan pemaparan dari ITB. Sampai berjumpa di lain waktu Pak Asep. Insya Allah kita sehat-sehat semua Pak Asep dan kita berlanjut dengan silaturahmi yang baik Pak Asep ya. Terima kasih Pak Asep. Saya izin leave Bapak Ibu. Terima kasih. Siap Pak Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, Bapak orang tua murid, siswa, peserta didik 78, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan langsung masuk ke dalam sesi kedua, yaitu